Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian bulan lalu tentang pentingnya kita peduli pada masalah kepemimpinan. Lebih tepatnya restorasi kepemimpinan ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian pentingnya sampai kemudian Tom Naqib Al-Atas berpendapat bahwa the most dangerous creature in the world, makhluk paling berbahaya di dunia adalah kalau dia sadar sebagai khalifatullah, at the same time dia lupa sebagai hamba Allah. Contoh yang paling viral adalah Ferdi Sambo. Sebaliknya, the most useless creature in the world, makhluk paling konyol dan tidak berguna di dunia adalah mereka yang sadar sebagai hamba Allah, tetapi at the same time dia lupa tugasnya sebagai khalifatullah. Nah, tampaknya umat Islam sebagian besar ada di kelompok ini. Salat jamaah, ibadah, sedekah, tahajud, duha, tetapi pada saat yang sama dia lupa, abai terhadap persoalan kepemimpinan atau khalifatullah. Bisa dibayangkan kalau bumi ini dipimpin oleh dua ekstremitas kelompok besar, yang satu sadar sebagai pemimpin tetapi gagal sebagai hamba Allah. Yang kedua ekstrem Muslim sadar sebagai hamba Allah tetapi lupa akan tugas khalifatullah, maka bumi ini akan rusak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, maka kita sampai kepada persiapan yang kedua dalam mempersiapkan pemimpin adalah mandiri sosial di usia dini. Jamaah rahimakumullah, pemimpin selalu mempunyai social skill atau kecerdasan sosial. Dia pasti orang-orang tidak egois, mudah membantu, menolong, bersimpati, berempati. Ya, karena itu keunggulan yang demikian itu pasti karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ayatnya adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya ambil ayat yang di atasnya. Orang-orang baik, sosok pemimpin yang dicintai oleh penghuni langit adalah alladzina, orang-orang yang selalu yunfiquna, dalam keadaan lapang maupun sempit, memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Yunfikuna bukan hanya berinfak dengan harta. Yunfikuna itu asal katanya nafak, artinya terowongan. Munafik itu orang punya dua mulut seperti terowongan. Yunfikuna orang yang berperilaku seperti terowongan, artinya distributor, penyalur kebaikan dari Allah. Ciri terowongan itu kalau yang masuk angin, yang keluar angin, yang masuk bis, yang keluar bis, yang masuk kereta api, yang keluar ya jangan bemo gitu ya. Artinya kalau kita dapatkan dari Allah banyak rezeki, berikan banyak rezeki. Kalau dalam keadaan sempit, nggak ada rezeki, tidak ada halangan untuk memberi dan berbuat baik adalah memberi dengan tenaga, dengan empak, dengan simpati. Mengapresiasi, menghargai, ya, memberi atau berempati, ya, memberi masukan, pemikiran, semuanya termasuk social skill bagi seorang pemimpin. Jamaah rahimakumullah, ketika kemudian banjir di kota Mekah, Hajarul Aswad bergeser, lalu ada lomba. Ya, siapa yang paling pagi menempati ini berhak untuk
mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya. Meskipun Rasulullah terpilih datang paling pagi, tapi Rasul mempunyai social skill, tidak diangkut sendirian. Para kepala suku disuruh memegang surban, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya untuk bersama-sama berkontribusi mengembalikan Hajar Aswad. Padahal kalau mau, ini panggung Rasulullah untuk menyatakan kepada orang Arab, gue, kira-kira begitu, ini gue yang berhak mengembalikan Hajar Aswad. Tapi itu bukan pemimpin yang sejatinya. Jamaah rahimakumullah, karakter dasar social skill ini menjadi modal kalau anak-anak kita mampu atau bisa melahirkan waja'alna lil muttaqina imama. Almarhum bapak saya menasihati dan saya laksanakan. Akhirnya sepertinya saya langganan menjadi pemimpin. Prof. Suhirman Rosidi, saya kira panjenengan kenal semua, ya. Pakar ekonom UNER, itu pernah di depan saya ngomong, ini loh misbah itu loh, pawaan jadi pemimpin. Saya nggak tahu, pawaan itu ya belum lama tiba-tiba terpilih ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur, ya, ketua bidang IJMI Jawa Timur, ketua Dewan Pakar, mohon maaf PKS Jawa Timur, dan lain-lain. Kok bisa? Wasiat almarhum begini, nak, kamu besok nang diwai, uripmu sing entengan tulung liyan yole, ya, di kantor, ya, entengan tulung kepada teman kantor, di kampung dengan tetangga, atau di kampus dengan warga-warga sivitas akademika. Ojo perhitungan ya nak, jangan transaksional. Kalau orang yang kamu bantu kok nggak ngerti balas budi, nggak usah risau nak. Allah gak sari. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah risau nak. Allah gak tidur. Nanti ada orang lain yang akan menolong anak cucumu. Yakin? Yakin? Kok gak patek yakin ngono kita. Yakin? Kula dalili nek mboten yakin. Ternyata bukan janji bapak saya, ini janji Allah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa a'ta ini bahasa Surabaya gelek memberi membantu. Karena takwa, bukan ngarep dari mana. Kemudian kedua, wasaddaqa, yakin membenarkan akan adanya balasan dari Allah, jangan ngarep balasan dari orang, kecewa. Hari ini banyak kan bertetangga, kita ngasih jajan kepada tetangga, ya, sak piring, wis gak matur nuwun, piringnya gak dibalik-balik nih. Wonten itu niku. Orangnya datang. Ya Allah. Jangan ngarep. Ngareplah dari Allah. Pasanu yassiruhu lil yusra. Sakliwere hidup panjenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah, bukan janji bapak saya. Saya laksanakan semampu saya, Bapak Ibu, di kampung, di kantor, ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani, gitu. Gandengan saja. Alhamdulillah hidup saya dimudahkan oleh Allah. Anak saya kulai digawe gampang, cita-citane gawe gampang, jodoh yo gawe gampang, nggih. Anak 6 udah sold out. Gitu, laku semua, cucu hampir 11, gitu. Ora gampang loh, mulai jodoh 6 itu, nggih napa nggih. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Jangan di kantor, saya suka bantu teman-teman yang mungkin layak dibantu. Pernah sering saya ceritakan, ketika saya di teknisi elektrik, gaji 152.000 tahun 88, nggak usah diminta. Ketika mekanik repot, saya bantu mekanik, nggak lama naik kepala bagian teknik. Bapak produksi kok nggak lancar, saya bantu ngrewangi analisa, nggak lama naik manajer produksi. Ya, diskusi soal keuangan saya kasih masukan, nggak lama naik manajer atau direktur operasional.
Ketika Jawa Pos cetak jarak jauh, saya bantu relokasi mesin, menyiapkan produksi dan maintenance-nya, Kalimantan, Manado, kemudian di Riau, di Lombok, saya bantu for free. Gak lama naik direktur utama Temprinat. Meskipun di Temprina saya bantu Adi Prima memarketingkan ketika kesulitan pasar. Menang tender KPU tahun 2004. Ya. Nggak lama diminta ngerangkep direktur utama Adi Prima. Ngerangkep lagi power plant. Ngerangkep lagi JP Book, umur saya baru 42 tahun. Artinya karir yang saya tempuh bukan karena cerdas akademik, tetapi social skill, cerdas sosial, entengan tulung liyan. Bukan karena pinter, tapi kalau goblok ya ndak lah, kira-kira begitu. Okay? Baik, lalu apa yang bisa kita sarankan, siapkan kepada anak cucu kita agar waja'alna lil muttaqina imama. Jamaah rahimakumullah. Ketika terima rapot, sebaiknya ayah yang datang sendiri ke sekolah. Saya pun kalau terima rapot, saya datang sendiri. Tidak saya wakilkan kepada istri. Resikonya cuma satu, paling cantik sekelas. Karena biasanya yang datang mamah muda, anak 1 dan 2. Saya akung sendirian, kira-kira begitu ya. Untuk apa? Untuk menanyakan social skill dan modal leadership anak kita. Kalau mak kan yang ditanyakan anak saya ranking berapa, betul? Danemnya berapa? Supaya bisa sekolah favorit, kuliah di perguruan tinggi ternama, kemudian bekerja di perusahaan terkenal. Itu semua dalam Al-Quran hanya satu kata, qurrata a'yun. Kalau orang tua, mak-mak yang ditanyakan soal itu saja, dan tidak lagi bertanya soal social skill dan bakat kepemimpinan, dikemanakan waja'alna lil muttaqina imamat. Ketika saya yang terima rapot, saya tanyakan kepada wali kelas, Ustadz, bagaimana anak saya? Rapot diberikan, diteraskan, oke, saya dengarkan, saya simpan, tidak saya buka lagi. Dibuka di rumah. Pertanyaan saya pertama, Ustadz, bagaimana anak saya social skill-nya? Nakalan apa mboten? Menangan, tukaran, atau egois apa mboten? Alhamdulillah anak saya yang ragil kebetulan, Fauzan itu orangnya baik. Kadang-kadang jualan pulpen kayak begini laris manis gitu. Kalau di rumah itu hari Minggu kulaan 3 box pulpen begini gitu. Untuk apa? Dijual. Karena kan orang-orang kaya di Al-Hikmah, pulpen hilang itu sering kali. Hilang 3 kali nggak mau nyari, beli 3 kali. Jadi dia sering kali laris manis dagangannya itu. Kira-kira begitu ya. Temennya banyak. Yang kedua, Ustadz, apakah anak saya tawaduk kepada gurunya? Tawaduk itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau persoalan akhlak kok tidak tawaduk, jangan berharap anaknya beradab. Betul? Alhamdulillah kata Ustadz, kata wali kelas, anak saya tawaduk. Kok tahu? Ketika camping, hujan deras di Pacet, semua berteduh di sebuah rumah kosong. Anak saya nggak ada yang menyuruh, tiba-tiba lari ke tenda, kehujanan. Nggak ada tahu kenapa dia lari. Ternyata kembali ke tempat berteduh tadi sambil membawa 5-6 payung untuk memayungi ustadz-ustadzahnya yang kehujanan waktu itu. Oh, dia tawaduk, ngerti ya apa yang harus dikerjakan murid kepada gurunya. Oke, yang ketiga pertanyaan Ustadz, apakah anak saya pede jadi pemimpin? Makdek, ternyata anak saya tidak pede menjadi pemimpin. Ini problem. Saya perlu waktu setengah jam untuk diskusi dengan wali kelas. Ustadz, ayo kita buat special treatment agar anak saya kembali pede menjadi pemimpin. Di rumah domain saya, di sekolah domainnya wali kelas. Di rumah saya ada kemungkinan anak saya dibully oleh kakak-kakaknya. Biasa kan anak ragil sering dikamplengi, ditakari karo kakak-kakaknya. Lah nek kakaknya 1 ya mending, nek kakaknya 5
kan nangis 5 kali sehari itu nanti kira-kira begitu ya. Tak bilang stop membuli adikmu karena sudah tidak pede lagi sosok menjadi pemimpin. Di sekolah ditugasi macam-macam, baca puisi, ambil absen, ambil penghapus, kemudian ke depan, mengerjakan ke depan, dikongkoni ya pokoknya ya, termasuk menjadi mentor sebaya. Alhamdulillah ternyata semester itu dia juara mentor sebaya ya. Terus mentor sebaya ya, mementori teman-temannya 5 orang yang nilainya di bawahnya. Kenapa juara delta? Nilai yang dimentori oleh anak saya itu terbesar perubahannya. Saya tanya, ini kebetulan atau karena usaha nih? Oh usaha bah, usahamu pi? Ya temanku tak suruh duduk di depan, kalau diajari gurunya kok rame tak jejek pantatnya. Dia bilang begitu, oh ada usaha dia ya, memimpin anak buahnya, lumayan. Semester berikutnya jadi ketua kelas, ya. Kemudian SMA kelas 1-2 jadi ketua OSIS bidang akademik dan pembinaan prestasi. Oh dia sudah pede menjadi pemimpin. Ketika di UNER bukan lagi tidak pede, terlalu pede, gak mulih-mulih gitu. Neng himpunan, pencinta alam dan macam-macam. Bayangkan kalau saya tidak menanyakan soal kompetensi leadershipnya, kemudian berlalu SMP, SMA dalam keadaan tidak pede menjadi pemimpin, maka situasi itu tidak akan bisa diputar kembali. Anak-anak kita tidak mempunyai pengalaman bagaimana memimpin. Bukti menunjukkan, Anda lihat pemimpin-pemimpin yang sekarang, entah pemimpin MPR, DPR, gubernur, wali kota, ya, termasuk presiden, ya. Pas masuk para pemimpin-pemimpin partai, hampir pasti mereka waktu mudanya tuuk tanek ya di dalam kepemimpinan organisasi baik PII, HMI, OSIS ya maupun semacamnya ya. Boleh diabsen ya. Misalnya ketua ISMI, rektor IPB itu PII ya. Kemudian tokoh-tokoh di Golkar, di PAN itu HMI, ya. Kemudian ketua ISMI Arif Satria itu PII, ya. Kemudian Anies Baswedan itu HMI dan PII. Selalu begitu. Selalu begitu. Tak berlebihan kalau suatu hari ketika Anies Baswedan ditanya oleh seorang anak muda, "Bapak, bagaimana saya anak muda bisa depan bermanfaat, menjadi pemimpin yang baik seperti bapak-bapak yang ada di depan panggung itu?" Jawabnya sederhana. Perhatikan, adik-adik, waktu mahasiswa, jangan Anda sampai longgar. Tahu longgar ya? Longgar itu apa? Longgar itu ya longgar. Longgar itu ya nggak ada kegiatan. Tengok-tengok longgar. Jangan sampai Anda longgar di waktu muda. Sibuklah dengan apa saja. Yang penting edukatif dan produktif. Mau sibuk berbisnis, sepak bola, olahraga, atau sibuk hobi, ataupun sibuk untuk organisasi. Pak Anies bilang, kalau saya organisasi. Tapi kan tidak semua orang bisa organisasi. Tetapi apapun sibuklah menggembleng diri, mempersiapkan diri untuk menjadi manusia multitalenta pada akhirnya nanti. Kalau kalian masih muda, mahasiswa kok longgar, tengok-tengok gak ono gawean, you are at the potential problem. Kamu berada dalam potensi bermasalah. Sekarang tidak bermasalah, tetapi ke depan Anda manusia potensi bermasalah. Demikian pesannya. Dan saya kira betul pesan saya kepada anak-anak saya, nak, hari ini kamu harus disiplin keras kepada diri sendiri. Kalau mulai kecil SMP, SMA, kalian keras kepada diri sendiri, insya Allah kelak dunia akan lunak kepadamu. Maksudnya masa depan cerah. Kalau hari ini tatkala muda, kamu sudah lunak
longgar kepada diri sendiri, ya. Lunak, longgar itu aras-arasen, bar subuh bangkong, ya, klesetan, ya, apa gaming, apalagi watching, ya, nonton film, wes kewes begitu ya, santai, longgar. Hati-hati, niscaya kelak dunia akan keras kepadamu. Masa depan suram, kira-kira begitu. So, marilah kita siapkan anak-anak kita untuk peduli pada masalah sosial. Saya nggak usah jauh-jauh kalau menggambarkan partai kan ada konsep money politik ya. Saya diangkat jadi ketua RT periode ketiga. RT itu kan mewakili, karena RT itu enggak ada yang maju, rebutan mundur biasanya ya. RT itu enggak ada money politik. Siapa sing gelem bayar money politik jadi ketua RT? Enggak ada ya. Artinya orang yang terpilih ketua RT pasti orang yang suka memberi, berbagi, entengan tulung lian, bengi-bengi ditotok ya gak ngamuan, betul ya, kerja bakti ya bareng, ya alhamdulillah ya. Saya termasuk begitu. Tidak hanya memberi materi, enggak, saya jarang memberi empati, simpati. Enggak usah jauh-jauh, di depan saya ada notaris yang cukup kaya. Ketika memberi apa begitu, memberi misalnya akikah cucunya, saya tidak hanya berterima kasih, saya puji. Puji itu memberi simpati. Bu, waduh sate gulai ini enak, sate ini empuk, gulai ini juga terasa sekali gitu. Dia jawab, Pak RT itu pinter nyeneng nih orang. Dia bilang begitu. Apa yang terjadi? Bu Yati itu kemana-mana pasti ingat Pak RT. Ya, ke Lumajang beli pisang tanduk, ya, ke Malang beli tempe yang enak itu, gitu. Ke Pacet beli jeruk untuk Pak RT, betul? Enak napa enak? Ernest napa mboten? Modale napa? Memuji, menghargai, mengapresiasi, berempati. Tidak modal uang. Nah, kita ini pelit memuji, pelit menghargai. Even kepada istrinya sendiri. Ya, betul. Rasulullah itu memuji istrinya ya Humairah, betul. Tiap hari dipanggil. Ibu-ibu sekarang sudah pipinya dimerah-merah pakai blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto, gitu. Demikian gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu, kira-kira begitu. Karena suami pelit memuji istrinya, apalagi anak-anaknya. Yuk, social skill. Memberi, memuji, menghargai. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Sudah 20 menit lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan.